Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara, kita jumpa lagi di dalam persekutuan doa pagi hari ini. Yuk kita bersama awali dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 393. Kita akan menyanyikan bait yang pertama dan yang ketiga. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Ya Tuhan, sesuai dengan lagu yang kami nyanyikan, sesungguhnya betapa banyaknya berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Ketika kami boleh membuka mata kami dan melihat sekeliling kami, itu juga merupakan berkat Tuhan tersendiri. Ketika telinga kami masih bisa mendengar suara burung berkicau, ketika kami masih bisa berbuat ini dan itu, semua itu adalah berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami setiap hari. Oleh sebab itu, selayaknya lah kalau kami selalu harus hidup di dalam pengucapan syukur. Tuhan, kami kembali mau belajar dari firman Tuhan, agar ungkapan syukur kami didasarkan pada perkara yang benar. Oleh sebab itu ya Tuhan, bersabdalah kepada kami sekalian, kami mau mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya, saudara, ketika tadi bangun pagi, sudahkah saudara mengucap syukur kepada Tuhan? Oh, ada yang kelalen ya. Tapi banyak yang mengucap syukur. Di dalam doa mengucap syukur begitu ya. Ya, ada seorang pria, dia masih muda, dia kaya. Pada suatu pagi dia ketika membuka jendela kamarnya, dia melihat ada seorang pemulung yang sedang mengais dan mengambil sesuatu dari tong sampah. Nah, dalam hati anak muda ini, dia bersyukur, berkata, "Aku bersyukur karena aku tidak miskin." Ternyata ada orang miskin yang melihat kok ada pengemis dengan pakaian compang-camping. Orang miskin ini pun berkata, "Syukurlah, walau aku miskin, tetapi aku tidak sampai menjadi peminta-minta seperti pengemis itu."
Kemudian pengemis ketika berjalan, dia melihat ada ambulans lewat dengan sirenenya. Dan pengemis itu pun bersyukur, karena sekalipun aku hidup bergantung pada belas kasihan orang, tetapi aku tetap sehat, aku tidak sakit. Orang sakit yang masih tergeletak di rumah sakit, pada suatu hari dia melihat perawat mendorong troli berisi jenazah. Dan si pasien ini pun kemudian bersyukur karena aku masih hidup dan belum mati. Saudara, jadi rupanya hanya orang mati yang sudah tidak bisa bersyukur lagi. Nah, kita kan masih hidup. Jangan lupa untuk bersyukur. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara tadi ketika bangun pagi bersyukur karena apa? Karena sehat, karena tidak miskin, karena masih ada makanan untuk hari ini, karena masih ada pakaian yang indah yang bisa dikenakan. Karena apa? Daud di dalam Mazmur 136 ayat 1 berkata, "Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Saudara, kalau Daud mengajak bangsa Israel, mengajak umat Allah untuk bersyukur kepada Tuhan, karena apa? Apakah karena dia kuat? Dia begitu bisa mengalahkan Goliat sehingga dielu-elukan berlaksa-laksa orang? Daud mengucapkan syukur kepada Tuhan apakah karena ia kaya dan dia sudah punya kuasa, punya tahta, punya kerajaan? Karena dia sudah menjadi raja? Apalagi dia tampan. Saudara, kalau kita melihat kehidupan Daud, sebenarnya tidak selalu baik-baik saja. Daud pernah mengalami ketakutan yang luar biasa ketika Raja Saul menghendaki kematiannya, mengejar-ngejar Daud dan mengharapkan kematian Daud. Daud juga pernah mengalami pahit getirnya menyaksikan Absalom yang adalah putranya sendiri mau merebut kekuasaan secara diam-diam. Daud sebagai ayah sedih ketika menyaksikan anak-anaknya hidup tidak rukun, malahan saling membunuh. Saudara, Daud mengalami keadaan-keadaan yang susah, menderita, banyak masalah yang dia hadapi. Tetapi Daud tetap bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena Daud melandaskan ucapan syukurnya kepada Tuhan bukan pada keadaannya, tetapi dilandaskan pada Tuhan yang baik. Kebaikan-kebaikan Tuhan pasti kita alami setiap hari, bahkan setiap saat. Oleh sebab itu, mari kita belajar untuk melihat bukan pada keadaan yang sedang menimpa diri kita, tetapi mari kita terus belajar untuk melihat dan merasakan kebaikan Tuhan. Di dalam Mazmur 136 ini, kebaikan-kebaikan Tuhan dinyatakan oleh Daud. Yang pertama, bahwa Tuhanlah Sang Pencipta. Daud mengingatkan kalau kita ini ada karena diciptakan oleh Tuhan. Dan kalau kita ini adalah makhluk ciptaan Tuhan, pasti Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tuhan tidak pernah mengabaikan kita. Bahkan Tuhan yang menciptakan manusia ini sudah menyediakan terlebih dahulu apa-apa yang dibutuhkan oleh manusia. Itulah sebabnya Tuhan Allah menciptakan manusia
sebagai ciptaan yang terakhir. Saudara, bila saudara sebagai orang tua sudah terlebih dahulu menyediakan segala kebutuhan anak-anak saudara, terlebih lagi Tuhan kita. Saudara, bukan hanya saat diciptakan, namun dengan kasih setianya Tuhan terus-menerus menyediakan apa-apa yang kita perlukan untuk kelangsungan hidup kita ini. Saudara, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik, karena Tuhan menyediakan segala yang kita perlukan. Nah, kalau Tuhan sudah menyediakan segala yang kita butuhkan, masih perlukah khawatir sehingga kita tidak bisa mengucap syukur kepada Tuhan? Yang kedua, Daud mau mengatakan kita perlu mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik. Di samping Tuhan itu pencipta manusia, Tuhan juga adalah sang penyelamat. Kalau Tuhan menyediakan segala sesuatu demi kelangsungan hidup di muka bumi ini, ternyata sebagai sang penyelamat, Tuhan juga memperhatikan kelangsungan hidup kita setelah kita mengakhiri hidup di dunia ini. Saudara, Israel, bangsa yang dijadikan umat kepunyaan Allah, ketika mereka mempunyai masalah persoalan yang berat dan mereka mau berseru-seru kepada Tuhan, maka walau tidak mudah jalannya, tetapi akhirnya toh Tuhan itu membebaskan mereka seperti Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan bangsa Mesir. Ketika sudah dibebaskan dari perbudakan bangsa Mesir, bangsa Israel masih menghadapi banyak kesulitan, tetapi Tuhan tetap menunjukkan karya penyelamatannya. Tuhan membimbing mereka melewati laut Teberau. Tuhan menyertai sepanjang perjalanan mereka. Memang karena ulah dari bangsa Israel, Tuhan sempat menghukum mereka hidup di padang gurun selama 40 tahun lamanya. Namun toh dalam keadaan seperti itu, Tuhan tetap menyertai mereka. Tuhan tetap memelihara hidup mereka. Dan akhirnya Tuhan juga memberi tanah perjanjian untuk kehidupan mereka selanjutnya. Tuhan ternyata menyelamatkan umatnya dari perbudakan bangsa Mesir. Tetapi Tuhan juga menyelamatkan umat manusia ini dari perbudakan dosa. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Bahkan dia terus berupaya untuk menyelamatkan. Nah, apalagi yang perlu kita takuti kalau Tuhan itu sang penyelamat kita. Tak ada sesuatu pun yang kita takuti sehingga kita tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara, sebetulnya bila kita ini bersyukur alasannya karena keadaan kita, maka di masa pandemi ini sangat sulit bagi kita untuk bisa bersyukur dan berkata bahwa Tuhan itu baik. Bagaimana aku bisa bersyukur kalau anggota keluargaku meninggal karena COVID-19? Bagaimana aku bersyukur bila ternyata ada yang jatuh sakit. Kalau sakit yang lainnya tifus, demam berdarah, oke lah. Tapi kalau kena COVID-19, waduh, itu penyakit yang betul-betul rasanya harus dihindari, harus dijauhi. Saudara, bagaimana aku bisa bersyukur kalau aku kehilangan pekerjaan yang merupakan mata pencaharianku? Bagaimana aku harus bersyukur kalau ternyata aku bisa bekerja tapi tidak menghasilkan, sehingga uang yang selama ini aku tabung harus aku ambil. Saudara, kalau kita
melandaskan pengucapan syukur kita berdasarkan pada keadaan kita, maka tidak ada hal yang membuat kita mengucap syukur. Tapi Daud mengingatkan kepada kita, mari kita mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam memelihara kita. Karena kasih setia Tuhan itu sampai selama-lamanya, tidak pernah berkesudahan, bahkan selalu diperbaharui setiap pagi. Kalau kita terus-menerus mengingat akan kebaikan-kebaikan Tuhan, maka ucapan syukur itu tidak akan ada hentinya keluar dari mulut kita. Dan pengucapan syukur itu akan terus mewarnai kehidupan kita. Oleh sebab itu bersyukur bukan karena keadaan kita baik-baik saja, tetapi kita bersyukur karena Tuhan tetap baik kepada kita. Dia menyediakan segala yang kau perlukan. Dia juga menyelamatkan. Saudara, bukan karena bahagia maka kita bersyukur. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi bersyukurlah maka saudara akan bahagia. Dan ketahuilah saudara, semakin sering Anda bersyukur, maka biasanya yang Anda syukuri akan sering menghampiri Anda. Sebaliknya, semakin sering Anda menggerutu, mengeluh, maka yang Anda keluhkan itu pun juga akan sering menghampiri Anda. Nah, pilihlah, saudara mau dihampiri dengan hal-hal yang bisa membuat Anda mengucap syukur, atau dihampiri oleh hal-hal yang membuat saudara berkeluh kesah. Pilihlah itu. Oleh sebab itu, bersyukurlah, sebab Tuhan sungguh baik. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur oleh karena kami diingatkan akan kasih setia Tuhan yang terus dinyatakan sampai selama-lamanya dalam kehidupan kami. Ajarkan kepada kami untuk melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kami. Ajarkan kepada kami untuk menghitung-hitung berkat Tuhan dan bukan menghitung apa-apa yang hilang dari kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami masih punya Tuhan yang begitu baik, punya Tuhan yang begitu peduli dengan kami, selalu menyediakan apa yang kami butuhkan dan memberikan apa yang kami perlukan tepat pada waktunya. Dan kami bersyukur karena Tuhan sangat peduli dengan kami, bukan hanya untuk kelangsungan hidup kami di muka bumi ini saja, tetapi Tuhan juga memperhatikan kehidupan kami setelah kami tidak ada di muka bumi ini. Keselamatan Tuhan sediakan kepada kami melalui pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib. Terima kasih ya Tuhan, ajarkan kepada kami untuk terus mengingat akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Jangan biarkan kami ya Tuhan untuk lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, kalau hari ini kami masih bisa bangun dengan tubuh yang segar, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika kami hari ini masih bisa bekerja, kami akan mengucap syukur kepada Tuhan. Berapapun hasil yang akan kami dapatkan, kami akan mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan tetap memelihara kami. Bahkan Tuhan terus peduli dengan keselamatan kami. Oleh sebab itu, ajarkan kepada kami juga untuk memelihara iman percaya kami. Terima kasih ya Tuhan, banyak hal yang bisa kami ungkapkan syukur kami kepada Tuhan. Tuhan, kami tetap mendoakan untuk gereja Tuhan. Walaupun di masa pandemi ini banyak hal yang dirasakan sangat sulit untuk pembinaan iman, tapi kami percaya Tuhan dengan caranya sendiri melalui persekutuan-persekutuan ibadah online sekalipun, Tuhan tetap berkarya
untuk meneguhkan iman percaya kami. Tuhan, kami tetap mendoakan untuk anggota-anggota jemaat yang masih menghadapi kesusahan karena sakit, karena kehilangan pekerjaan, karena banyak perkara yang membuat mereka hidup bermasalah, tetapi biarlah mereka belajar untuk melihat kebaikan Tuhan. Tuhan, kami juga tetap mendoakan untuk pemerintah yang terpaksa memperpanjang PPKM. Kiranya Tuhan akan membuat bangsa kami ini bisa menerima bahwa itu adalah keputusan yang terbaik untuk bangsa ini. Biarlah dengan keputusan pemerintah, dengan hikmat yang datangnya dari Tuhan, maka pandemi ini sungguh-sungguh bisa berakhir dalam waktu yang tidak terlalu lama. Terima kasih ya Tuhan, kami tetap menyerahkan Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para menteri, para nakes, kemudian juga aparat keamanan, TNI Polri. Tuhan akan selalu memberkati kerja mereka satu demi satu. Terima kasih ya Tuhan, kami mau melanjutkan kehidupan kami hari ini. Biarlah kami boleh lakukan pekerjaan kami bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita tutup persekutuan doa pagi ini dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 450, bait yang pertama, keempat, dan kelima. Kita diingatkan melalui lagu ini agar hidup kita selalu diwarnai dengan syukur. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bertekun bersyukurlah hingga suaranya kau dengar, sungguh indah anakku ungkapan syukurmu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Tuhan Yesus tolonglah, sempurnakan syukurku. Roh Kudus berkuasalah di dalam hidupku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita isi hidup kita senantiasa dengan ungkapan syukur, karena Tuhan sungguh baik kepada kita semua. Selamat berkarya.